Nah, di sini dia mengalami pecah. Menjumpai rata-rata di bagian atas saja sudah terlihat ada rembesan, otomatis sudah aus metalnya, itu akan timbul suara tak 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 tak. Oli berkurang, berasap, tapi ternyata bukan ring Dari piston. ring piston. Nah, membedakannya bagaimana? Mesin sakit. Nah, mesin sakit parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada. Selamat siang, masih dari bengkel AHA Motor, bengkel kesayangan kita di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Sobat Ahpedia yang masih memiliki kendala dengan kendaraannya, mungkin masalah kaki, masalah matic, masalah mesin, bocor-bocor itu ya, bocor oli matic, atau rem yang kurang pakem, atau masalah kelistrikan. Nah, silakan datang ke bengkel AHA Motor. Di sini ada kawan-kawan yang bisa membantu kebutuhan-kebutuhan Sobat Ahpedia tentang memperbaiki kendaraan, atau mungkin sekadar konsultasi. Mapnya ada di sebelah kiri ya, kita tampilkan di sebelah kiri. Sobat Ahpedia, di depan kita sudah ada Mas Hardi akan menyapa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Ahpedia. Siapa yang kesini Pak Taufik ketawa-tawa di belakang kamera, tonton. Ya gimana Pak Taufik kabarnya? Alhamdulillah, Mas Hardi. Semoga sehat terus. Iya, alhamdulillah. Gimana? Nih, kegiatan kita di bengkel hari ini. Oh, Mas, iya. yang terbaru nih, yang mungkin bisa dibagi untuk Sobat Yang Ahpedia. terbaru mungkin kita bikin resume aja, Pak. Resume ya? Oh iya, resume. Jadi indikasi mesin rusak atau sakit parah. Oh ya, baik. Nah, itu karena penting ya. Penting. Bisa jadi kendaraan yang datang ke sini belum rusak ya. Oh iya, belum rusak. Tapi mungkin ada ciri-ciri gejala yang mungkin dihadapi oleh kawan-kawan Sobat Ahpedia betul. yang mau berkonsultasi terlalu lama. Tapi kalau dengan nonton video ini bisa terselesaikan ya, terjawab ya. Paling nggak tergambarkan. Tergambarkan. Apa aja sih indikasi mesin sakit? Nah, mesin sakit parah. Baik Mas Hardi, silakan lanjut. Ini sebenarnya kita enaknya ngobrol di mana ya? Nah, gimana? Di mana? Aja, di depan mesin aja, Pak. Oke. Yuk. Nah, ini kita gangguin Mas Romdon aja nih. Ini lagi. Ini mobil apa, Mas? Ini Honda Jazz. Honda Jazz ya. GD 3. Mesinnya L15. Oh, oke. Baik. Jadi ada beberapa sih Pak ya indikasi bahwasanya mesin itu dia rusak atau sakit. Ya. Ya, yang paling gampang untuk dijadikan visual atau dicek secara visual itu adalah pertama mesin itu ada rembesan. Jadi kalau kita ngecek mesin kan biasanya kita cek tuh antara sambungan antara mesin sama transmisi atau mungkin di antara mesin dengan crankshaft ada puli. Nah, itu dia mengalami yang namanya rembes, Pak. Jadi kalau di sana sudah ada oli yang dia menempel, terlebih kalau misalnya mesin itu udah ada olinya tertempel sama debu, berarti ini kasusnya sudah lama. Nah, efeknya apa kalau mesin itu kan sebetulnya perlu banget yang namanya pelumasan, Pak. Jadi ketika dia ada rembesan, maka kapasitas pelumas yang ada di dalam mesin itu akan berkurang. Nah, efeknya nanti ada beberapa komponen di dalam mesin itu yang dia tidak terlumasi dengan baik karena kapasitas olinya yang berkurang. Sehingga teman-teman harus sering-sering cek. Kalau misalnya mobilnya sudah ada rembesan, itu sebaiknya jangan tunggu terjadi trouble, tapi segera dilakukan perbaikan, yaitu mengantisipasi atau mengganti seal-seal yang ada di dalam mesin. Jadi misalnya dia yang paling sering kalau untuk Honda kayak gini ya, itu seal yang kalau kita bilang EGR atau mungkin dia ada beberapa o-ring yang terbuat dari karet itu dia banyak sekali yang sudah mulai pada rembes. Mungkin kalau yang mobil-mobil ini di antara Pak, nah di sini kan ada PCV nih di tengah sini. Nah, di sana ada pancinya. Nah, di panci itu sering rembes. Nah, terus ada beberapa lagi ya. Kita gangguin aja nih Mas Romdon. Nah, rocker cover. Rocker cover ini sering banget rembes. Kalau ini kan memang kondisi mesinnya kalau kita lihat kering karena memang habis dilakukan perbaikan. Kayak gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya udah menjumpai rata-rata di bagian atas saja sudah terlihat ada rembesan, otomatis bagian bawah pasti akan terlihat rembes, Pak. Bukan berarti yang bawahnya rembes, tapi itu efek dari sisi sebelah atas yang dia rembes, terus dia mengalir ke bawah. Nah, efeknya apa? Nanti jadi mesin itu jadi kotor, terus terlihat adanya debu menempel. Nah, itu efek ketika setelah bocor biasanya akan ada efek lainnya, yaitu mesinnya jadi kasar. Jadi mesin kasar itu dikategorikan dia kasar itu ada beberapa penyebab ya. Bisa jadi pertama memang kasarnya itu belum terjadi keausan. Misalnya
kita pernah jumpain Pak yang oli mesin tinggal berapa liter itu? Oh iya, 200 mili itu. Iya. Nah, itu kan suaranya kasar tuh. Kayak gitu. Tapi begitu dia diisi kembali oli, nah itu dia menjadi halus. Berarti dia belum sampai mengalami keausan. Berarti belum sakit parah itu? Belum sakit parah. Tapi sudah, kalau misalnya sudah sampai nyusutnya banyak ya itu berarti kan ada yang bocor. Okay. Ada yang harus ekstra diperhatikan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah kapasitas olinya udah berkurang, maka efek sampingnya nanti mesin akan suaranya akan parah seperti itu. Untuk suaranya terdengar suara ketukan yang sangat parah, terlebih kalau dia digas. Makanya sering kita kalau misalnya jumpain mobil atau kita survei mobil. Itu selain kita menghidupkan mobil, kadang kita coba paksa untuk digas di RPM tanggung 2.500 sampai dengan 3.000. Nah, itu di sana umumnya kalau mobil-mobil yang di dalamnya itu sudah aus metalnya, itu akan timbul suara tak semakin kencang. Kayak gitu atau itu kalau misalnya dia sudah parah. Kemudian beberapa tanda mesin parah itu adalah sering nyusutnya air. Kalau tadinya sering nyusutnya oli ya. Oke. Ini sering nyusutnya air. Air berkurang. Air berkurang. Oh iya. Ini mobil ini contohnya. Nah. Ini kalau kita lihat Pak. Nih. Nah, ini. Nah, ini nanti akan kita bahas mungkin lebih detail lagi tapi enggak tapi konten ini ya, baru ya. Konten yang lainnya. Nah, paling enggak ini teman-teman bisa tahu nih. Nah, ini. Di sini ada gasket Pak. Cuman ini udah nggak ori nih ya. Oh. Dia kan originalnya kan plat. Nah, ini asbes Pak. Untuk mobil ini? Untuk mobil ini. Harusnya pakai plat. Wow. Nah, platnya sendiri nanti kita bisa insert video ya. Bentuk platnya seperti apa nanti teman-teman bisa menyaksikan. Nah, di sini ini adalah gasket Pak, gasket head yang dia sebenarnya merapatkan bagian antara head dengan blok mesin yang bersinggungan dengan water jacket. Nah, di sini dia mengalami pecah. Ya mungkin dia karena asbes ya, mungkin nggak kuat terhadap momentum kekencangan baut, sehingga di sini terjadi retakan sehingga airnya keluar dalam waktu yang mungkin cukup lama setelah dia mengalami keretakan, kayak gitu. Nah kalau misalnya mesinnya teman-teman sudah mengalami kok saya sering ngejok air radiator ya, nambah ya ngejok nambah sering nambah air radiator ya. Ternyata nggak ada kebocoran di sektor radiatornya, di pipa-pipanya nggak ada kebocoran, ternyata di gasketnya. Nah ini termasuk sakit parah, karena apa? Karena kita harus nurunkan headnya. Selain kita nurunkan headnya, kita cek kelengkungannya. Untuk kerataan cylinder head, itu kita juga harus cek kelengkungan kerataan dari blok mesin. Jangan sampai kita turunkan headnya, ternyata blok mesinnya sudah mengalami yang namanya kelengkungan. Itu kalau sudah mengalami kelengkungan, maka kita ambil tindakan pertolongan pertama yaitu di slap. Jadi dibongkar mesinnya, di slap rata bloknya, nanti dirakit ulang. Kayak gitu Pak. Nah itu kalau sudah parah ya. Kemudian berkaitan dengan air yang kurang. Kalau tadi kan oli yang kurang ya. Ini berkaitan dengan air yang kurang. Biasanya oli dan yang kurang, air yang kurang, dua item ini misalnya dia terjadi penyusutan, maka ini mobil termasuk sudah sakit Pak. Oh dikit-dikit ngejok, dikit-dikit nambah, oli pun juga sama. Nah itu efeknya adalah nanti di speedometer itu ada indikator yang nyala. Jadi ada indikator oli, ada indikator panas. Mobil belum lama dipakai, indikator panasnya nyala. Nah itu tanda-tanda mesin udah sakit parah. Itu belum diajak ngebut udah nyala duluan. Kayak gitu. Itu sering terjadi. Nah biasanya terjadi kalau indikator panasnya nyala, ini tadi gasket. Terus water pumpnya dia mungkin kisi-kisinya udah menjadi aus atau mungkin udah nggak ada lagi baling-balingnya. Sayapnya ya habis. Kayak gitu atau mungkin selainnya termostatnya nggak buka atau terjadi kebuntuan di sektor radiator. Tapi biasanya kalau radiator yang buntu itu dia belum terbilang parah untuk mesin. Dia hanya cukup di servis radiatornya saja. Tapi kalau udah terkena yang gasketnya ini, betul. Tapi kan dia kan akan sering kali muncul indikator overheatnya, termasuk indikator oli. Indikator oli ketika kita cek levelnya kayak gini, teman-teman bisa cek levelnya. Kalau cek levelnya di antara dua titik ini dia mengalami penyusutan di bawah satu titik ini sering kali terjadi nambah, maka yang terjadi adalah kalau dia sampai pada titik tertentu tekanannya itu dia tidak sesuai dengan spek mesin, tekanan olinya, maka indikator oli akan menyala di sana. Yang gambar teko warna merah itu Pak. Nah itu kalau sudah dia sering nyala, nah itu teman-teman harus waspada dan sebisa mungkin segera cari tahu penyebabnya. Cari tahu penyebabnya. Jangan sampai dibawa selagi dia masih nyala.
Nah, itu nanti bisa crankshaftnya macet. Kalau sudah macet nanti yang dikhawatirkan adalah nanti patahnya apa namanya setang piston. Nah, karena pelumasan yang jelek atau mungkin karena pelumasannya nggak bagus, akhirnya crankshaftnya nggak mampu berputar. Itu sering kita dapati. Ngunci ya? Ngunci. Nah, itu juga beberapa efeknya adalah nanti endapan oli. Endapan oli, lumpur, jadi warna hitam. Dan itu sangat mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Nah, yang ketiga teman-teman, itu kalau tadi bicara oli, ada efek sampingnya lagi. Selain dia bunyi di ininya, apa namanya, crankshaftnya dia bisa macet, itu oli mesin itu sering berkurang, bisa jadi karena dia punya ini Pak, ring piston itu sudah aus. Indikasinya dari mana Mas? Dari indikasinya kalau kita starter mobil pagi hari, jereng kayak gitu, mesin dalam kondisi dingin, itu dia timbul asap pekat dari knalpot. Jadi knalpotnya bukan, ini kamera. Ini Pak ya. Jadi dari knalpot ini dia timbul keluar asap pekat ketika mesin dingin. Mesin dingin terus keluar pekat, sangat tebal sekali asapnya, warna putih, yang dia begitu keluar nggak langsung hilang. Bedakan antara kabut embun dengan kabut asap ya Pak. Jadi kalau embun itu dia begitu keluar, dia tidak pedih di mata dan dia cenderung lebih cepat hilang. Tapi kalau yang warna putih ini tadi udah pedih di mata, warnanya pekat, kemudian nggak kunjung hilang dan baunya menyengat. Nah, itu berarti dari oli yang terbakar. Kalau oli yang terbakar itu ada penyebab yang paling utamanya ketika mesin dingin itu adalah ring pistonnya. Jadi ring pistonnya aus, terlebih kalau dia digas. Tambah ngebul. Tapi kadang kalau ring piston itu kalau dia pas posisi panas kan dia kan memuai Pak, mekar. Maka dia akan sedikit berkurang untuk ininya, untuk kabut asapnya. Kalau dipakai jalan berarti ya? Ya. Tapi ada juga yang saya lihat Mas pas posisi jalan makin tebal. Ya, itu berarti udah parah banget. Nah, berarti kalau dia belum parah itu kan dia ya sebenarnya kalau udah ring piston kena itu parah itu kayaknya. Kalau udah parah banget itu, kalau udah semakin panas digas semakin ngebul, itu berarti udah parah, sangat parah sekali. Tapi kalau dia indikasi awal ring piston itu udah kena, itu dihidupkan dia ngebul, begitu panas dia sedikit berkurang. Nah itu, jadi teman-teman misalnya mau mengetahui kondisi mobilnya masih bagus atau tidak ringnya, perhatikan kapasitas olinya, apakah sering nyusut atau tidak. Kalau sering nyusut, maka perhatikan di pagi hari dia keluar asap putih atau tidak. Kalau misalnya dia keluar asap putih, jangan nunggu, wah besok-besok nggak usah deh. Tapi segera dilakukan pembongkaran sebelum sampai pistonnya aus, silindernya aus, crankshaft kena, kemudian timbul suara kasar, akhirnya timbul biaya yang lebih banyak dibandingkan kalau dia hanya mengganti ring pistonnya saja. Mas Ari, sedikit Mas Ari pertanyaan. Kan kita pernah ngebahas tentang ternyata ada yang oli berkurang, berasap, tapi ternyata bukan ring piston. Nah, membedakannya bagaimana? Ya, itu tadi ketika dia dingin itu rata-rata lebih pekat, ketika dia panas dia berkurang, berarti itu ring piston. Tapi kalau misalnya selainnya, misalnya kayak seal klep misalnya, seal klep itu biasanya kalau dingin nggak begitu banyak Pak. Tapi begitu dia panas semakin banyak. Nah, kenapa? Karena kondisinya semakin panas itu kan akan kondisi sealnya akan semakin rentan terbuka. Nah, dia akan semakin banyak lagi oli yang ini ya, kebakar ya, kayak gitu. Begitu juga misalnya dengan rocker cover yang bermasalah. Begitu juga dengan katup PCV yang bermasalah. Nah, itu beberapa item itu kalau dia bermasalah, mesin ketika dia digas atau ketika dia akselerasi, dan itu bisa kita cek di manifoldnya Mbak. Di manifold. Jadi ketika kita buka manifold, misalnya teman-teman mau ngecek pastikan apakah ini ring piston atau selainnya, maka bisa jadi salah satu caranya adalah tadi menandakan kondisi panas dia semakin parah nggak. Kalau semakin parah, coba buka manifoldnya. Kalau di manifold ada oli yang banyak, berarti bisa jadi belum dari ring pistonnya, tapi dari rocker cover yang nggak aman juga. Kemudian dari katup PCV dan juga seal klep. Gitu, baik. Sudah ada 4 Mas nih. Iya. Masih ada lagi? Sama paling indikator-indikator yang ada di speedonya lah itu Pak. Iya. Misalnya kalau kita
bahas selain dari oli sama pengapian itu adalah cek engine yang nyala. Cek engine nyala ya. Cek engine nyala itu bisa dari, kan kita kan nggak melulu bahwasanya mobil itu rusak di mekanikalnya aja. Bisa juga elektrikalnya, misalnya sensor CKP, mobil tato nggak bisa hidup, ya toh. Misalnya koil, mobil tato pincang. Nah, di antara tanda mobil dengan kondisi yang berat itu adalah pincang juga, Pak. Pincang misalnya gini, mekanikal yang bermasalah. Ternyata ada klep atau valve yang dia terkena serpihan dari ujung busi yang patah. Kita pernah buatkan konten ketika mobil datang kok pincang silinder 3, dicek elektrikalnya bagus, dicek kondisi koil bagus, dicek kondisi businya juga bagus, tapi ternyata businya ini habis diganti. Nah, begitu kita cek kompresi, itu antara 1, 2 bagus, 4 bagus, silinder 3-nya bolong, nggak ada sama sekali, nggak ada kompresi. Nah, ini pun juga parah. Jadi kita harus bongkar cylinder head, harus ganti klep, harus nyekurnya cukup lama karena harus membuat fitting atau dudukannya itu sehingga menjadi kompatibel dengan yang ada di klepnya. Waduh. Kemudian nanti belum lagi pengukuran celah yang kalau sekarang mobil-mobil sekarang pakainya lifter, itu nggak bisa di setel dengan mudah. Iya, pillar kick itu dengan mudah. Tapi kalau zaman dulu kan bisa pakai yang arm itu kan bisa di setel ya. Tapi kalau lifter itu harus diganti. Jadi ganti seberapa besar celahnya yang diinginkan. Nah, itu dilakukan penggantian. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, ketika cek engine, kita kembali ke cek engine. Ketika cek engine ini nyala, ini bisa juga selain dari mechanical, kayak misalnya yang cukup mahal nih, air fuel sensor. Nah, itu kan mobil-mobil sekarang kan standar Euro 3 ya. Dia memiliki oksigen sensor di bagian bawah, di atas itu ada AF sensor. Nah, AF sensor ini rata-rata mobil-mobil yang kayak sekelas Evalia, Nissan Juke. Itu kalau misalnya dia baru sensornya original, harganya 5 juta sampai 6 jutaan, Pak. Itu udah cukup membuat biaya turun silinder head, ganti gasket seperti Honda seperti ini, Pak. Kayak gitu. Sehingga buat teman-teman yang punya kendaraan dirasa kok olinya cepat habis, kemudian ada indikator-indikator di speedo yang nyala abnormal, itu teman-teman hendaknya segera melakukan pengecekan. Dan juga bukan kita menakut-nakuti, karena efeknya nanti akan terjadi lebih nggak enaknya lagi adalah ketika mogok di jalan. Betul. Kita lebih baik mendingan begitu muncul tanda-tandanya dibawa di bengkel, mobilnya nongkrong di bengkel. Iya, benar. Daripada kita bawa tekad bawa jalan, tahu-tahu di jalan bermasalah. Apalagi akhirnya, luar kota jauh. Apalagi keluar kota, apalagi masuk tol. Wah, itu repot. Nambah biaya. Harus derek, harus keluar dari tol, harus nambah biaya, harus dibawa ke bengkel yang mungkin bengkel itu bukan langganan kita, sehingga kita mau ngelihat misalnya kita di Jogja, terus mogoknya di Cirebon. Nah, kita kalau misal mau derek ke Jogja udah besar biayanya. Biaya lagi ya. Baik. Kalau masukin di Cirebon mungkin kita nggak bisa mantau setiap hari. Nah, seperti itu. Baik, Mas Ardi, ternyata tidak hanya sekedar suara yang kasar, tanda dari mobil itu sakit parah. Sakit parah. Oke, Sobat Tepidaya, sudah jelaskan apa yang disampaikan Mas Ardi. Silakan cek kembali ke kendaraan Anda. Kalau terjadi ciri-cirinya, ya segera ke bengkel. Segera ke bengkel, betul, Pak. Biaya paling mahal berapa tuh? Yang pernah kita temuin untuk mobil sih diesel, Pak. Diesel itu kalau kita bicara mechanical overhaul itu minimal ya, kita bicara angka 25 jutaan. 25 juta? Itu hanya sekedar mengganti ring seker, hanya sekedar mengganti beberapa buring yang bermasalah, atau mungkin cylinder head yang dia minta di slap dan sebagainya. Baru sekitar situ aja tuh? Iya. Belum semua full itu? Belum. Nah, itu mengerikan. Tapi ya diesel sekarang, kalau diesel dulu ya mungkin Panther itu murah ya, temennya cukup murah. Gitu Pak Taufik. Baik, informasi dari kami, semoga video kami bermanfaat teman-teman. Jangan lupa sharing di kolom komentar kalau misalnya ada hal-hal yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.